Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan paradigma ilmu kuanti dan kuali ya. Kalau semakin bingung berarti sudah berpikir ya. Jadi mendengar teori penelitian itu memang tidak ada bayangannya, karena ini memang tidak bisa secara abstrak. Oke, fokus kepada perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalian akan mempelajari kedua hal ini, tapi kualitatif akan dipelajari semester depan ya. Nah, coba kita lihat. Kuantitatif itu fokusnya bersandar pada logika positivisme. Tadi kita sudah lihat ya, apa itu logika positivisme. Sedangkan kualitatif dia bersandar pada fenomenologis atau apa adanya. Nah, kemudian dalam kuantitatif fokusnya adalah mencari fakta atau gejala umum dan mengesampingkan keadaan individu. Jadi kita tidak akan melihat kondisi subjektif responden ataupun orang yang diteliti. Sedangkan kualitatif memahami perilaku dari sudut pandang subjeknya ya. Kemudian nomor 3, kuantitatif, pengukurannya terkendali. Kita semua punya alat ukur, kita semua punya lengkap, alat ukurnya lengkap. Sedangkan dalam kualitatif dia hanya pengamatan ilmiah, tidak terkendali. Tapi kalau dalam kuantitatif itu ada semuanya, ada standarnya. Jadi bersifat objektif ya. Sedangkan kualitatif bersifat subjektif ya. Kemudian melihat dari perspektif luar. Apa maksudnya? Kita melihat situasi atau fenomena itu dari luar, tidak melihat dari dalam si individu yang merespon ya. Sifatnya pengujian, verifikasi. Kalau kualitatif sifatnya discovery, kelihatan ya. Nah, ini lanjutnya. Kuantitatif itu sifatnya menegaskan, penegasan. Jadi hasil dalam penelitian kuantitatif itu menegaskan kembali, karena tadi ya verifikasi. Yang namanya verifikasi itu kan mengevaluasi ulang. Inferensial artinya apa? Deduktif, hipotesis. Kita punya hipotesis. Apa arti hipotesis? Kita punya asumsi awal sebelum meneliti, kita sudah punya agak-agaknya penelitian ini akan mendapat kesimpulan seperti ini. Kemudian orientasi pada hasil, data dapat diulang, generalisasi, artinya itu akan hasilnya itu bisa disimpulkan secara umum ya, universal. Studi atas banyak kasus, responden kita bisa ramai, bisa banyak. Bersifat stabil. Stabil karena apa? Tadi ada dua syarat. Reliabilitas ya. Jadi ajak, nanti kita akan lihat lagi pengertian reliabilitas. Partikularistik. Kelemahannya kuantitatif itu melihat secara parsial, sebagian saja, tidak melihat secara luas. Nah, kita lihat perbedaannya dengan kualitatif. Nih, biar kelihatan semua. Kalau kualitatif itu sifatnya yang pertama perluasan, kalau tadi penegasan. Sifatnya induktif, orientasinya pada proses. Datanya mendalam ya, non generalisasi, kelemahannya tidak bisa digeneralisasikan. Dan studi kasusnya biasanya atas satu kasus tunggal, tidak bisa kasus yang banyak. Dia itu lebih dinamis ya. Kalau kualitatif itu dinamis, bisa diulang. Metodenya sirkulasi penelitiannya itu lebih dinamis daripada kuanti. Dan dia kelebihannya bersifat holistik. Holistik itu apa? Keseluruhan, semuanya dilihat. Kalau misalnya kuanti parsial. Parsial itu apa? Sebagian saja. Ya. Nanti saya akan membagikan hard copy-nya ya, lebih lanjut mengenai perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Silahkan ingatkan saya di WhatsApp kalau saya belum mengirimkan hard copy-nya. Nah, apa persamaannya? Ternyata dua-dua pendekatannya juga punya persamaan. Yang pertama, diawali dengan tema yang masih umum. Dua-dua penelitian ini kita menggunakan tema yang umum. Membuat pertanyaan sesuai dengan studi awal. Jadi dua-duanya juga punya sebelum kita mengambil data semuanya, kita bisa ke lapangan, hasilnya apa? Survei awal ya. Kita sudah memiliki asumsi, karena walaupun agak berbeda asumsi yang dibawa, tapi yang namanya